Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Markus 3 ayat 31 sampai 35. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Markus 3 ayat 31 sampai 35. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Ya Bapak Ibu Saudara, waktu saya masih kuliah, ada satu mata kuliah yang meminta kami untuk membuat satu pohon keluarga, yaitu silsilah keluarga, keturunan ya, silsilah keturunan keluarga, dari kakek, nenek, papa, mama, sampai ke saya. Nah, tujuannya adalah untuk mengenal sejarah dan juga relasi antar keluarga. Jadi antar keluarga saya dengan dari papa, atau antara keluarga saya dari mama, bagaimana relasinya. Lalu keluarga nenek, kakek seperti apa relasinya. Pohon keluarga menjadi bagian yang penting untuk mengidentifikasi siapa diri saya, siapa diri kita. Hal yang sama juga terjadi pada bangsa Israel. Silsilah nenek moyang serta status sebagai keturunan dari Bapak Abraham yang dipilih Allah sangat dipegang oleh bangsa ini. Identitas sebagai bangsa pilihan membuat orang Israel yakin bahwa mereka pasti akan mendapatkan keselamatan dari Allah. Bangsa pilihan Allah pasti diselamatkan oleh Allah. Namun konsep pemikiran yang demikian adalah salah, Bapak Ibu Saudara. Konsep pemikiran yang demikian tidak benar. Status mereka sebagai keturunan daging dari Abraham, status sebagai keluarga dari Abraham, tidaklah menjadi jaminan bahwa mereka akan mendapatkan keselamatan dari Allah. Maka dari itu di dalam bagian firman ini, Yesus memakai momen pada waktu ibu dan saudara-saudaranya datang dan menyuruh dia untuk keluar. Yesus tidak langsung keluar dan menemui keluarganya, tidak langsung keluar menemui ibu dan saudara-saudaranya. Tapi Yesus sambil memandang setiap orang yang ada sekitarnya, dia berkata begini, "Barang siapa yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Saudara, kalimat itu dikeluarkan bukan karena Yesus menolak kedatangan ibu dan keluarganya, melainkan untuk memperlihatkan kepada orang-orang pada waktu itu bahwa tidak ada privilege, tidak ada hak istimewa karena relasi, tidak ada hak istimewa karena hubungan darah atau status keluarga yang bisa membawa kita kepada keselamatan, bahkan kepada kerajaan Allah. Yesus menyebutkan hanya mereka yang melakukan kehendak Allah yang menjadi bagian dari kerajaan surga. Ini adalah relasi yang bukan di dalam hubungan darah ataupun hubungan daging, melainkan relasi secara pribadi antara kita dengan Allah. Saudara, hari ini kita bisa berkata bahwa saya adalah orang Kristen, saya adalah orang percaya, saya beriman kepada Yesus, dan saya yakin menerima keselamatan di dalam Tuhan. Ya benar Bapak Ibu. Namun bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita yang belum percaya? Mereka yang belum hidup di dalam Tuhan, mereka yang belum menerima Yesus. Bagaimana dengan keselamatan mereka? Apakah iman saya bisa menyelamatkan teman saya yang belum percaya? Atau apakah iman saya bisa menyelamatkan keluarga saya yang belum percaya? Relasi saya, hubungan darah saya dengan mama saya, dengan koko saya, atau dengan keluarga saya yang lain yang belum percaya, apakah dengan saya diselamatkan, mereka juga pasti diselamatkan? Tidak Bapak Ibu. Mereka harus juga memiliki relasi pribadi dengan Allah. Maka dari itu keselamatan bisa mereka terima. Relasi hubungan kita dengan mereka tidak menjamin mereka mendapat keselamatan yang sama.
Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara, keluarga kita, saudara kita yang belum percaya, mereka sedang mencari sebenarnya keselamatan itu ada di mana. Banyak orang di sekitar kita juga yang belum kenal dan sedang mencari di mana pengharapan hidup itu ada. Mereka tidak melihat apa tujuan dari hidup mereka. Mereka membutuhkan orang untuk menuntun mereka. Maka dari itu, marilah kita menjadi jalan, menjadi jembatan antara mereka dengan Allah. Kita mempertemukan mereka dengan Allah. Kita menghubungkan mereka dengan Kristus, supaya mereka juga menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita. Ajarkan